Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Al-Qori dimanapun berada, jumpa lagi bersama kami di channel Markas Al-Qori, channel yang membahas seputar ilmu faraid dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat Al-Qori dimanapun berada. Pertanyaan terkait masalah warisan di kolom komentar YouTube channel kami. Pada kesempatan kali ini ya, kita sudah banyak menjawab pertanyaan sahabat Al-Qori, terutama langsung di kolom komentar sudah kita jawab, dan sebagian yang tidak juga sempat kita jawab disebabkan terlewat ya, komentar itu terlewat dan kami tidak terlihat lagi gitu ya. Jadi ternyata masih banyak yang terlewatkan. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang terlewatkan, kami coba tanggapi dengan video khusus gitu kan. Oke, langsung saja kita bacakan. Ini dari akun Pepo FF. Langsung saja, bagaimana kasusnya Pak Ustadz seandainya suami meninggal sebelum saya? Berarti ini seandainya ini. Beliau bertanya, ingin tahu bagaimana keadaan kalau suami beliau meninggal, ya kan? Seandainya suami meninggal sebelum saya, dalam kurung orang Arab. Saya dalam kurung orang Arab. Ini pertanyaan beliau yang orang Arab atau suaminya orang Arab ya. Tapi kalau lihat dari tanda kurungnya, maka mengikuti kata sebelumnya ya, sebelum saya dalam kurung orang Arab. Kita tidak tahu nih ya, apakah suaminya orang Arab atau beliau yang orang Arab. Kita baca sesuai pertanyaan saja. Mudah-mudahan panjang umur, amin. Amin. Semoga kita semua panjang umur dan banyak beramal pada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau memberi saya sedikit rezeki berupa kos-kosan. Dan satu saat seandainya saya juga meninggal dunia dan saya memiliki bapak. Jangan nak. Dan saya memiliki bapak dan 3 saudara kandung. Itu bagaimana pembagiannya Pak Ustadz, dan saya tidak memiliki anak sama sekali. Itu pertanyaan beliau ya. Kita rangkup pertanyaan supaya kita paham betul pertanyaan beliau, kemudian kita bisa jawab ya. Karena paham soal itu adalah separuh daripada jawaban ya. Jadi harus paham dulu soalnya. Bagaimana kasusnya seandainya suami saya meninggal? Berarti hal ini boleh ya, bukan membagi waris sebelum terjadinya kematian, tapi mengandai-andai, membuat satu gambaran, ilustrasi atau apa bahasanya gitu ya, supaya kalau seandainya wafat bagaimana. Dan jawaban kami nanti, kalau seandainya kami nanti jawab, maka jawaban itu bukan harus begitu, ya kan? Itu kan kalau seandainya pertanyaan ini adalah kalau suami meninggal dulu, tapi kan secara kenyataan nanti kan tidak ada yang tahu, bisa saja si istri. Jadi pertanyaan ini sama sekali tidak menjelaskan hakikat sebenarnya nanti, gitu kan? Ini hanya menjelaskan pertanyaan kalau seandainya. Gitu ya. Hal ini boleh. Yang tidak boleh itu adalah membagi-bagi warisan sebelum semayat mati. Paginya langsung dieksekusi bagi-bagi, ya, nggak boleh. Contohnya ayahnya masih sakit-sakit, kemudian abang yang paling tua berinisiatif kita bagi-bagi. Itu tak boleh ya, belum mati. Itu bukan bagi waris namanya. Itu bagi harta orang namanya. Hak milik orang, nggak boleh. Jadi kalau ini diperbolehkan. Ini hanya mengilustrasikan bagaimana kira-kira kalau ini terjadi. Oke. Kalau saya wafat sebelum suami saya meninggal sebelum saya, maka tanggapannya kalau suami itu meninggal, maka lihat siapa ahli warisnya. Oke, dia punya istri cuma saya Ustaz. Oke, berarti si istri dapat bagian waris. Nah, apakah dia di pernikahan mereka berdua ini
atau si suami ada pernikahan dengan wanita lain sebelumnya atau dengan wanita yang lain gitu kan, maka kita lihat kalau memang tidak ada, tak ada, saat pertanyaan di bawah tadi tidak ada anak sama sekali, oke, berarti siapa ahli warisnya? Maka kalau seandainya suami wafat dulu sebelum istri, maka ahli warisnya adalah si istri kalau anak tak ada. Tapi kalau seandainya si suami punya anak baik dengan istri yang ini tidak anak atau dia punya istri yang lain, maka anak-anaknya itu termasuk ahli waris. Dan dilihat juga apakah si mayat punya orang tua. Suami ini seandainya ada punya orang tuanya itu adalah termasuk yang mendapatkan bagian waris. Kalau seandainya kita anggaplah sesuai pertanyaan istri ini tidak punya anak tadi, maka istri ini kalau si mayat dengan si wanita ini, si istri ini tidak mempunyai keturunan atau memang si suami tak ada anak dia yang lain dari suami istri yang lain, maka istri dapat 1/4 dari harta suaminya. Total keseluruhan aset suaminya dia dapat 1/4. Dan kalau si mayat masih punya keturunan masih ada orang tuanya mendapatkan bagian. Ayah ibunya dapat bagian. Oke, itu kalau seandainya suami wafat dulu. Jika suami wafat dulu, lihat siapa saja ahli warisnya. Dan beliau memberikan saya sedikit rezeki berupa kos-kosan. Kalau seandainya tadi si suami wafat, harta kos-kosan itu bagaimana? Maka dilihat akadnya. Ada jatuhnya nak. Maka dilihat akadnya. Apakah akadnya itu pinjam? Maka kalau akadnya pinjam, maka ketika suami wafat, maka harta itu dikembalikan lagi ke dia, mayat, maka kemudian dibagi-bagi dan istri mendapatkan dari total aset dari suami itu, istri mendapatkan 1/4 kalau memang si mayat tidak punya keturunan. Kalau seandainya mayat mempunyai keturunan, maka bagiannya adalah 1/8. Iya, ini mic-nya jangan ganggu dulu ya. Duduk situ ya. Mama rotinya. Nah, kalau seandainya harta itu tadi, kos-kosan yang diberikan itu akadnya perlu. Akadnya apa? Apakah memang hibah? Memang udah diberikan secara total utuh, maka hibah, maka itu memang punya milik si istri kalau sudah dihibahkan dan memang atas nama istri dan memang suami tidak punya hak sama sekali atas harta hibah itu, ya kan? Kalau memang sudah hibah, maka kalau seandainya suami meninggal, harta itu bukan punya si suami, maka ya itu memang punya istri sebab sudah dihibahkan. Maka yang penting adalah hibah. Akadnya yang penting. Akadnya apa? Apa akadnya pinjam? Atau akadnya apa? Itu yang perlu diperhatikan. Tapi kalau memang hibah itu mesti eksekusi terus. Ini punya sebulan. Dan yang pemberi hibah atas soal ini adalah suami, tidak mempunyai hak lagi. Tapi kalau dia merasa dia bilang itu masih punya dia, berarti dia tidak menghibahkan, berarti dia minjam, memberi kita pinjam. Tapi kalau memang sudah dia berikan total secara total ya, atau tertulis atau apa, maka itu hibah. Maka ketika si suami wafat, itu harta tidak bisa diganggu lagi karena memang sudah jadi miliknya si istri. Dan satu saat seandainya saya juga meninggal dunia, situ dulu nak. Dan seandainya saya juga meninggal dunia dan saya memiliki bapak, oke, seandainya kita anggap suami udah meninggal nih kan, si wanita janda kemudian meninggal, dia mempunyai ayah, bapak sini, dan 3 saudara kandung. Itu bagaimana pembagiannya Ustaz? Kita anggap si perempuan ini, si istri suaminya sudah wafat duluan, kemudian si istri pula wafat. Dia punya rumah kos-kosan tadi, harta dia, ya kan? Bagaimana keadaannya? Maka semua aset dia untuk ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Di sini ada saudara, 3 saudara dan ada ayah. Maka siapa yang mendapatkan warisan? Yang mendapatkan harta warisan adalah ayah. Saudara kandung itu terhalang mendapatkan warisan disebabkan masih ada ayah. Ayah itu adalah asobah. Ayah itu menghijab seluruh orang yang berada di atasnya, kakek, si mayat kan, dan seterusnya, dan menghijab seluruh hawashi, saudara saudari si mayat, baik sebelah ayah atau sebelah ibu,
bahkan yang kandung pun itu tidak bisa mendapatkan. Maka harta dalam hal ini diambil oleh ayah secara penuh dengan cara asobah, mengambil seluruh harta. Mungkin itulah tanggapan kami ya atas pertanyaan akun Google Pevo FF. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jangan lupa like, share dan subscribe channel kami ini apabila bermanfaat, dan yang belum subscribe silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.